Sudahkah kita benar-benar hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Di sini kita berenam akan membahas tentang khusyuk dalam sholat. Sesuatu yang sering kita lakukan, tapi belum tentu kita pahami maknanya secara mendalam. Benar banget, tema itu kita ambil dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Ternyata tuh ya, ayat ini tuh singkat tapi memiliki makna yang mendalam tentang siapa orang yang beriman yang sejati. Yuk kita mulai dulu dengan membaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kebahasaannya ya, ayat ini tuh dimulai dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Nah, kata aflah ini berasal dari akar kata aflah dan yang berarti berhasil, beruntung, dan meraih kemenangan. Betul, jadi kata aflah itu berasal dari kata falaha, gitu kan? Artinya bukan cuma berarti keberuntungan biasa, tetapi itu sebuah kemenangan yang sangat kita usahakan sekali. Sedangkan habis kata falaha kan ada al-mu'minun nih. Al-mu'minun itu berarti orang-orang yang benar dan beriman. Bukan cuma mengaku iman doang nih, tapi membuktikan dengan amal perbuatan kita. Kemudian kata khashi'un dari akar kata kha, sin dan alif artinya tunduk, rendah hati dan tenang. Dalam bahasa Arab bentuk ini menunjukkan keadaan batin yang stabil. Jadi khusyuk itu bukan sekedar posisi tubuh, tapi ketenangan hati yang dalam. Ternyata menarik ya. Dari struktur bahasanya juga udah kelihatan iman, sholat, khusyuk, yang artinya itu keimanan sejati yang berbuah pada kekhusyuan dalam ibadah. Tentang asal penuzul dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 dan dilanjut oleh Masyar. Nah, kalau dari sisi asal penuzul itu surat tersebut turun di kota Makkah. Oke. Dan itu keadaannya pada saat zaman itu tuh pada masa dakwah Nabi awal-awal. Nah, waktu itu kaum muslimin itu menghadapi sangat berat. Entah itu tekanan sama ujian itu sangat berat sekali. Terus kan ya, menurut riwayat Ibnu Abbas itu ayat ini turun itu cuma untuk menghibur dan merupakan hati para kaum mukminin. Nah, dijelaskan lagi bahwa keberuntungan sejati itu bukan terletak pada kekuasaan atau harta, tapi iman dan kekhusyuan mereka dalam beribadah. Jadi bisa dibilang ayat ini turun untuk mengingatkan, walaupun dalam tekanan, jangan kehilangan kekhusyuan, karena justru dalam sholat orang beriman menemukan kekuatan batinnya. Nah, khusyuk sekali ya, yang bahasa kita khusyuk dalam saat ini itu kita diingatkan sama Allah, harus khusyuk terus di tengah kehidupan yang sangat modern ini. Nah, kita harus menjaga kekhusyukan sholat, ketenangan hati di tengah hiruk pikuk dunia yang sangat hari ini. Kalau bicara tentang tujuan ayat Al-Mu'minun ini, tujuan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 ini membuka surah yang menggambarkan ciri orang yang beriman dan sejati. Nah, ciri yang pertama itu bisa disebut adalah khusyuk dalam sholat. Iya, teman-teman? Ya, Ya, berarti sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi tolak ukur keimanan. Kalau sholatnya penuh kesadaran dan ditundukkan, otomatis amal lain juga ikut baik. dan kalau kita lihat dari sisi konteks seluruh dari surah Al-Mu'minun ini, ayat Al-Mu'minun itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin. Seperti sifat orang mukmin itu menjauhi hal yang sia-sia. Yang sia-sia yang kedua, mereka itu selalu menunaikan zakatnya, selalu menjaga amanah, dan itu setia dalam janjinya. Semua hal yang positif itu berawal dari apa? Berawal
dari kekhusyukan kita sholat. Kalau kita itu khusyuk sholat, kita akan menghasilkan energi yang positif. Ya. Nah, tujuannya lagi ya, tujuan utama surat ini, terus ayat ini itu adalah membentuk pribadi mukmin yang punya keseimbangan antara ibadah dan akhlak sosial. Sekarang kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, khusyuk itu bisa jadi ukuran kedekatan spiritual. Orang yang khusyuk biasanya lebih tenang dan sabar dalam menghadapi masalah hidup kita. Setuju sih aku. Aku nih pernah ya, kalau soalnya itu cuma formalitas banget. Aku kayak marah terus, gak mood. Jadi itu pak, kalau cuma sholat doang gak khusyuk, apa sih? Kayak hari itu buruk banget. Sedangkan kalau kita sholatnya benar kekhusyukan, dengan taat, ketundukan, itu kayak hari itu tuh positif, aja kali. Semuanya itu Perangannya nggak sih? kenang banget kita. Nah, surat khusyuk itu juga bisa dilatih loh ya, dengan cara paham arti bacaan, terus hindari gangguan, terus menemukan rasa kehidupan langsung dengan Allah. Jadi itu kita sholat itu bukan kayak semata-mata sholat aja nggak sih? Kayak harus berbicara dengan Allah nggak? Terus gitu nggak sih? Ya, Kalau aku nambahin dikit, khusyuk itu juga bisa dibawa ke aktivitas lain. Misalnya belajar yang fokus, terus bantuan dan ikhlas, itu bentuk fokusan juga karena nanti kita sadar Allah sudah mendengar. oh gitu ya, Masya Allah sekali ya. Jadi khusyuk itu cuma nggak di sajadah doang, nggak di lepas sajadah doang. Jadi kita mau belajar khusyuk, mau apa itu harus khusyuk terus guys. Nggak cuma sholat doang khusyuk. Keseharian kita harus diterapkan namanya khusyuk. Jadi ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 ini kita juga belajar bahwa keberuntungan sejati itu datang dari iman yang diwujudkan dalam kekhusyukan. Khusyuk bukan sekedar tenang, tapi hadirnya hati yang merasa diawasi oleh Allah di setiap gerakan sholat kita. Dan semoga kita termasuk dalam kategori khusyuk dalam sholat agar kehidupan kita tuh tenang, nggak rusak-rusuh gitu. Nah, jadi Mbak Farah, sebelum kita masuk ke tips, sebenarnya apa aja sih khusyuk itu? Kalau dari segi bahasanya ya, khusyuk itu berarti tunduk dan tenang. Tapi kalau dari ayat ini, kalau pembahasan dalam ayat ini, khusyuk itu bukan cuma tentang diam aja, tapi bagaimana, tapi soal hati lembut dan sadar kalau dia itu sedang menghadap pada Allah dulu. Jadi intinya bukan cuma fisik aja yang di masjid, yang sholat gini aja, tapi bagaimana hati kita itu sadar kalau kita itu sedang menghadap Allah dulu. Jadi dia harus fokus sama perasaannya. Berarti kita di masjid harus kopiannya nggak kemana-mana gitu. Iya. Oh, Jadi harus tetap fokus ke Allah gitu, bukan cuma sholat aja. Iya. Kalau dari ayat ini Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2, khusyuk itu jadi ciri-ciri orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung. Terus kalau dalam sifat ini termasuk dengan sifat sahabat, yaitu khusyuk wal khudu'. Jadi para sahabat ini ketika melakukan sholat ini benar-benar khusyuk. Bahkan yang kita tahu dari sejarah para Khalifatul Rasyidin yang meninggal saat sholat itu dalam keadaan sangat khusyuk. Ketika Ali di panah atau di kena panah pun tidak merasakan apa-apa. Ketika sholatnya saking khusyuknya itu tidak merasakan sakit. Jadi ketika kita yang benar-benar sholat dan sedang khusyuk, jadi kita ya seperti yang Mbak Farah bilang tadi, kita merasa kita lebih dekat dari Allah. Jadi kita ketika sholat itu benar-benar menghadap Allah langsung. Jadi benar-benar dia tetap buka, merasakan hati kita pun langsung ada Allah yang lihat. Bahkan bukan puasa juga, kalau ketika emang udah makan, ada makan disediain, ya kita lebih baik makan dulu daripada sholat. Karena sembahkan kepikiran kan, ada berapa, ya berapa. Jadi nanti kepikiran, maka lebih baik makan dulu buat yang mencegah dari ketika khusyuk kita sholat.
Tafsir Ibnu Katsir itu katanya kalau khusyuk itu berarti hati tenang dan tidak berpaling dengan hal-hal seperti yang kita katakan tadi. Jadi kalau kita sholat itu seharusnya pikiran dan hati kita selalu setelah Allah. Ya, nggak bercabang di mana-mana. Tapi kan sebenarnya kan nggak segampang itu loh. Kadang baru takbir terus tiba-tiba kayak yang lain gitu, logis sekali. Ya gimana ya, itu sifat manusiawi. Karena kita ketika ya kita tadi bilang itu sholat, ada HP kita dari dari siapa, pekerjaan atau tugas kuliah, itu sebenarnya sifat manusiawi banget gitu. Ketika kita merasa khusyuk, terus pikiran kita kemana-mana, pasti pernah lah chat. Apalagi ketika kita sholat sendirian di kos atau ya di rumah nggak ada orang, diketok-ketok pintu kita, ada paket atau saudara kita datang, mengganggu kekhusyuan kita. Siapa lagi orang lagi sholat ini malah datang. Karena itu emang sifat manusiawi banget sih, kalau kita lagi sholat khusyuk terus ada notifikasi atau ketukan pintu. Terus kira-kira tanda apa saja, tanda-tanda kalau sholat itu khusyuk itu apa aja? Ya kalau misalnya tanda-tanda sholat kita khusyuk ketika kita merasa benar tenang, ada suara gangguan pun kita yang benar tidak tercocok dengan suara itu. Bahkan ketika yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada ketukan pintu dari itu kan yang kita harus memperbesar bacaan kita, sholat kita. Jadi kita tetap sholat dan khusyuk, kita menghilangkan pikiran siapa yang untuk itu, tapi kita harus memberi tanda bahwa kita di dalam ini sedang sholat. Mungkin kalau misalnya mendekat kan kayak masuk ke kos untuk membuka kayak oke lah dari sholat masuk. Ya mungkin kita setiap gerakan sholat kita itu diikuti rasa takut bahwa gimana sih ketika kita ngelakuin sesuatu gitu, kita kerja ya, tapi ada CCTV kita yang dilakuin, bos kita mantau terus. Tapi kan ya saya misalnya kerja di cafe shop gitu, ketika saya ngelakuin sesuatu buat minuman gitu, pasti kan saya takut ada satu kombinasi yang masuk dalam minuman itu ya. Jadi itu balik lagi ketika makna sholat kita itu kita rasa bahwasan Allah itu punya, jadi jangan setiap sholat kita itu dipantau sama Allah. Ada tips nggak kalau kita sholat harus menjaga fokus kita nih? Tips buat fokus pas pakai berjamaah itu ada tips nggak? Kalau gimana ya, kalau misalnya kita lagi berjamaah, kadang tuh yang bikin nggak khusyuknya itu ya setiap jadwal kita. Kalau yang saya merasa sendiri kayak setiap kelas yang jam 12 itu kita sholat berjamaah masjid, padahal kita baru makan pagi itu belum makan. Nah itu yang kita bilangin, itu yang bikin kita nggak khusyuk ketika sholat jamaah. Apalagi ketika kita di jam siang itu habis kelas terus merasa nggak khusyuk, jadi kita pun berpikir pengen makan keluar tapi mendingan sholat dulu karena udah waktu sholat. Jadi ya itu. Pikiran pas apa gak sih? Iya. Sholat itu gak sih? Sholat. Ada imam ya udah sholat. Tapi yang namanya sholat sir ya. Jadi siang itu kan sholat sir yang nggak ada bacaan. Jadi kita itu kita bukan baca surat tapi malah makan gitu. Ya pikiran makan gitu. Aduh, makan apa? Ya pikiran gitu. Jadi ya tipsnya itu ya dibalik lagi kita merasa bahwa Allah itu benar-benar mengawasi kita. Ini kita mau sholat jahar atau sholat sir, kita tetap tipsnya itu usahakan kita bahwasannya mulut kita itu selalu berucap gitu, baca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang dibacakan lain. Aku niatkan Allah ya, terus jangan sekedar kita silang terus Ini satu nggak usah komunitas dulu, harus tenang nangis. Bener-bener musuh loh ini. Terus benar khusyuk, otomatis doang. Kan juga imbasnya kan kita. Kalau otomatis doang, hidup itu nggak akan berlapis, sumpah. Dan terus nanti Mati. Jadi kalau yang pernah saya baca itu jadi yang saya bilang itu ada 6 sifat sahabat, yaitu yang membuat para sahabat itu
keimanan itu bisa dibilang apa? Dan ketika ya itu sifat keimanan Abu Bakar itu berbentuk. Jadi ketika kita pernah dengar bahwa Jibril memintari surganya Abu Bakar, tapi belum sampai sana, bahkan itu baru sampai taman doang. Nah ini yang saya bilang dengan sifat para sahabat itu diantaranya adalah sholat khusyuk dulu. Jadi ketika kita sholatnya khusyuk, hidup kita bakal ngikutin. Kalau kita sholat khusyuk, hidup kita bakal ngikutin, yaitu bahwa kita bakal melakukan sesuatu hal yang konsisten. Misalnya seperti saya gitu olahraga. Kalau saya konsisten, waktu makan saya diatur, ini makan diatur, jadi konsisten gitu. Ketika kelas juga mengatur banget. Jadi ketika kita memang sholat kita baik, kan bahkan ada yang pernah bilang kalau kita sholat baik, hidup kita baik. Ada misalnya ada orang yang misalnya kan sholat di paling sisi paling ujung, ada orang yang tidak. Tapi tahu sebenarnya, tapi Tadi kita pernah ada kalau tidak sholat yang paling ujung tuh nanti masuk ke sholat samping. Terus selain teori, tips ajaran yang bisa dikasih buat sholat itu lebih khusyuk gitu, biar kita tuh bisa meminimalisir distraksi kalau pas sholat. kalau dari aku tipsnya yang pertama itu kita harus paham dulu arti sama doa yang dibaca. Yang tips kedua, sebisa mungkin kita sholat itu di tempat yang tenang, yang tenang, yang sepi, terus biar kita itu bisa jadi fokus gitu. Kalau di masjid, ya kan diajarkan di masjid kan ya tenang, tapi kan kadang masih ada di sini. Jadi tetap kembali lagi kita harus bisa fokus. Kita harus tetap konsentrasi ya. Kalau kita menghadap ke Allah, kalau kita sedang sholat. Tapi terkadang ketika kita sholat, kita mau melaksanakan sholat, misalnya kita pengen tahajud dengan khusyuk di masjid. Tapi ada pikiran yang benar-benar tak ganggu kita fokus ketika kita ada yang nyatin atau ada. Karena kita tuh emang dilihatin Allah, tapi kan rasanya ada yang nyatin di belakang kita tuh bukan Allah gitu. Kita merasakan banget takut ada yang kita ada yang jawab kita tadi pernah di kamar pun juga kadang-kadang mikir. Saya kemarin habis pergi dari Jadi intinya dari podcast ini, intinya surat Al-Mu'min ayat 1-2 ini mengingatkan kita untuk berbuat khusyuk. Seperti di ayat pertama kan, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntungnya karena apa? Karena dia sholat, karena dia sholat dengan khusyuk. Itu tuh sebuah kayak usaha khusyuk. Nanti orang yang khusyuk itu akan beruntung. Beruntungnya apa? Beruntungnya nanti dibahas di ayat ke-9 atau ke-berapa gitu. Nanti saya lupa ayatnya, tapi nanti ada apa ya, kayak diberi gambaran balasan apa yang akan Allah beri. Jadi ini dari ayat ini adalah kita khusyuk. Kita harus senantiasa khusyuk kepada Allah ketika kita sholat dengan cara sholat. teman-teman yang laki-laki menonton video ini, jangan lupa buat sholat di masjid, terus mendapatkan takbiratul ula. Takbiratul ihram itu nomor 1 ya. Takbiratul ula, takbiratul ihram itu sama. Kita takbir imam, kita juga takbir. Dan saya pernah baca hadis dalam kitab hadis karyanya Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandalawi. Bahwasanya itu Rasulullah bilang, "Man yudhikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang mendirikan sholat dengan takbiratul ula selama 40 hari, bahwasanya mereka akan mendapatkan 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Nah, jadi ya samaan misalnya kita sholat khusyuk, ditambah lagi kita sholat 4 waktu, sholat ada waktu kita sholat ada waktunya gitu. Ya mungkin itu, mungkin semoga podcast ini bisa jadi pengingat buat kita semua biar sholat makin bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.